Rusia baru-baru ini melancarkan serangan besar ke Ukraina dengan ratusan drone canggih. Serangan ini mengakibatkan NATO marah besar dan mengizinkan Ukraina untuk melakukan serangan balik. Sementara Donald Trump menunjukkan rasa sungkannya ke Rusia dengan menyebut Vladimir Putin sudah terlalu gila. Amerika Serikat pun dibuat takut dan berpeluang bakal angkat kaki dari perang. Hal ini gak lepas dari Rusia yang mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Serangan besar Rusia lumpuhkan Ukraina. Rusia tiba-tiba membuat serangan mengejutkan di wilayah Kiev. Ibu kota Ukraina tersebut langsung dibombardir pesawat nirawak yang menargetkan sejumlah fasilitas militer. CBS News mencatat setidaknya ada 298 drone yang diterbangkan ke negeri gandum. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan militer Ukraina yang terus disokong oleh Barat. Hasilnya, 12 orang gugur dan puluhan lainnya terluka akibat insiden tersebut. Sejumlah gedung milik Intel Ukraina dan pabrik drone turut menjadi korban dari serangan Rusia ke Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan ini merupakan balasan dari aksi gila Volodymyr Zelensky. Zelensky diketahui nekat membombardir Moskow belakangan ini. Pada tanggal 20 sampai 27 Mei, Kementerian Pertahanan mencatat sistem peringatan pertahanan udara, menghancurkan dan mencegat 2.331 serangan kendaraan udara tak berawak, dan 1.465 berada di luar zona operasi militer khusus, lapor Kementerian Pertahanan Rusia. Alhasil, serangan tersebut membuat Ukraina semakin bertekuk lutut. Kiev dikabarkan semakin membutuhkan uluran tangan negara-negara barat untuk terus melanjutkan perang. Padahal berbagai negara barat ingin memboikot Ukraina karena dianggap terlalu korup. Pasalnya negeri gandum sudah membakar uang hingga 800 juta dolar Amerika untuk membeli senjata. Situasi ekonomi di Ukraina juga diperparah dengan utang yang menggunung. Serhiy Marchenko mencatat ada defisit sekitar 40 juta dolar dalam APBN Kiev. Gak heran Marchenko menyebut Kiev bakal runtuh sekalipun terjadi kesepakatan gencatan senjata. Tahun depan kita melihat kesenjangan tertentu dalam bantuan keuangan. Saya berani menyatakan Ukraina tidak akan bertahan, bahkan jika kita sepakat menghentikan perang, ujar Menteri Ekonomi Ukraina tersebut. Kedikdayaan Putin yang gak terbendung. Serangan terbaru Rusia sukses memancing kemarahan dari seluruh dunia. Berbagai negara dan organisasi internasional mengecam tindakan negeri beruang merah di tanah Ukraina. Salah satu tanggapan keras datang dari diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas. Politikus 47 tahun ini menyayangkan sikap Rusia yang gak memikirkan nasib anak-anak. Tanggapan lebih frontal disampaikan anggota NATO seperti Jerman. Negeri Panzer bahkan telah mengizinkan Ukraina untuk menyerang seluruh wilayah Rusia tanpa batas jangkauan. Hal ini disampaikan Friedrich Merz, selaku kanselir baru Jerman. Dirinya menyebut bahwa bangsa Barat akan tetap teguh mendukung Ukraina dalam peperangan. Tidak ada lagi batasan jangkauan senjata yang telah dikirim ke Ukraina. Itu berarti Ukraina sekarang diperbolehkan untuk mempertahankan diri dengan menyerang posisi militer di Rusia, ujar Merz. Sayangnya, ancaman tersebut cuma dianggap angin lalu oleh Vladimir Putin. Orang nomor satu Rusia tersebut sama sekali nggak takut dengan gertakan palsu dari NATO. Malahan Putin semakin berambisi menambahkan sistem pertahanan di negaranya. Pejabat 72 tahun tersebut diketahui baru saja membangun zona penyangga di perbatasan Rusia-Ukraina. Beberapa di antaranya termasuk wilayah Kursk, Belgorod, dan juga Bryansk. Sejumlah titik tersebut memang kerap jadi sasaran drone dan artileri dari Ukraina. Seakan belum cukup, Putin juga mengancam perusahaan-perusahaan barat yang beroperasi di Rusia. Sebut saja korporasi seperti Zoom dan Microsoft besutan Amerika yang melawan kebijakannya. Alhasil, sejumlah perusahaan dikabarkan terpaksa menjual asetnya dengan harga murah. Dapatkan kaos oblong dari Swan yang bisa kamu dapat dengan 15 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Peringatan Amerika kepada Ukraina yang jadi kenyataan. Serangan brutal Rusia ke Ukraina bikin Amerika Serikat ketar-ketir.
Donald Trump yang selalu mendukung negeri keranjang roti Eropa tiba-tiba kehilangan seluruh nyalinya. Buktinya, politikus 78 tahun tersebut belum berani mengambil keputusan apapun. Sebaliknya, ia malah sibuk koar-koar menyindir Putin dengan mulut julidnya. Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Vladimir Putin dari Rusia. Tetapi sesuatu telah terjadi padanya. Dia benar-benar menjadi gila, ungkap Trump. Di sisi lain, Trump sebenarnya sempat memperingatkan satu dunia tentang Ukraina. Pria kelahiran New York tersebut tahu betul kalau negeri beruang merah akan bertindak melewati batas. Namun dirinya mengaku nggak khawatir karena rencana tersebut bakal menjadi bumerang untuk Rusia. Saya selalu mengatakan bahwa dia menginginkan seluruh Ukraina, bukan hanya sebagian saja, dan mungkin itu terbukti benar. Tetapi jika dia melakukannya, itu akan menyebabkan kejatuhan Rusia, ucap Trump. Namun Presiden ke-47 AS ini nampaknya punya alasan tersendiri untuk nggak mengambil tindakan. Pasalnya, ia masih kesal dengan Volodymyr Zelensky yang terlalu diktator. Bukannya nurut, Presiden Ukraina tersebut malah berani menyerang balik Trump. Menurutnya, sikap acuh negeri Paman Sam justru akan membuat Rusia lebih leluasa menyerang Ukraina. Padahal Zelensky sempat diperingatkan Trump untuk tidak banyak tingkah. Seorang diktator tanpa pemilu, Zelensky lebih baik bergerak cepat atau ia tidak akan memiliki negara lagi. Setiap hal yang keluar dari mulutnya menimbulkan masalah. Saya tidak suka itu dan lebih baik dia diam saja, kecam Trump. Amerika kalah saing, Rusia jadi negara adidaya. Ketakutan Donald Trump justru semakin membenamkan status Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Negeri Paman Sam kini tertinggal jauh dari Rusia yang terus meroket. Hal ini dapat dilihat dari laju ekonomi organisasi BRICS yang digalakan Rusia. Di tahun 2024 kemarin, BRICS mengalami peningkatan PDB sebesar 4%. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang pertumbuhan global yang cuma sebatas 3,3%. Bahkan, World Economic Outlook memperkirakan BRICS akan mengukir prestasi serupa di tahun 2025 ini. Pencapaian tersebut nggak lepas dari upaya dan sokongan dari Vladimir Putin. Presiden negeri beruang merah menyebut negara-negara BRICS akan mengubah tatanan ekonomi global. Negara-negara BRICS adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Kita akan terus berkontribusi dalam peningkatan PDB dunia. Dan kita tidak akan bergantung pada pengaruh eksternal, ujar Putin. Selain ekonomi, Putin juga terus berupaya memajukan militer Rusia. Pejabat kelahiran Saint Petersburg ini baru saja menambah beberapa alutsista canggih. Salah satunya berupa kapal penjelajah bertenaga nuklir yang dinamakan Arkhangelsk. Dirinya bahkan sampai turun gunung untuk memeriksa kesiapan awak kapal beberapa waktu lalu. Kapal tersebut bakal digunakan untuk memecahkan es di kawasan Arktik. Alasannya karena Rusia ingin menambah rute laut utara dengan proyeksi volume kargo mencapai 100 juta ton pada 2030. Menurutnya, wilayah tersebut berguna sebagai sarana pelindung ekonomi dan kedaulatan Rusia. Saking seriusnya, Putin juga berambisi menambah personil militer dengan melakukan sejumlah kerjasama. Kami terbuka untuk bekerja sama, tidak hanya dengan negara-negara Arktik, tetapi juga dengan semua pihak yang berbagi tanggung jawab untuk masa depan planet yang stabil, ujar Putin. Paket murah meriah 3 celana kargo dengan harga 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah kisah hilangnya kekuatan Amerika Serikat usai dipermalukan Rusia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?